Presiden Jokowi menginstruksikan pemberian bantalan sosial tambahan yang akan diberikan kepada 20,65 juta warga Indonesia. Bantalan ini diberikan karena pemerintah mulai mengalihkan subsidi BBM yang nilainya 502 triliun rupiah. Dan untuk membahas lengkapnya, saat ini kami bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo. Pak Rahmat, bagaimana Komisi 9 nanti mengawasi pemberian bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini, Pak Rahmat? Ya, saya kira ini menjadi perhatian kita bersama ya. Memang secara fiskal sudah sangat tidak sehat ya. Tidak hanya di Indonesia, saya kira di seluruh dunia terdampak dengan lonjakan BBM ini. Nah, sampai kapan kita akan terus menanggung kenaikan yang signifikan pasar internasional? Dampaknya juga pasti akan sangat tidak sehat terhadap BBM. Nah, saya kira apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden perlu menjadi bahan pertimbangan, jadi bahan pemikiran kita ya, agar subsidi BBM itu juga perlu dipikirkan untuk yang terdampak langsung. Salah satu adalah saudara-saudara kita yang terutama gaji yang tidak sesuai dengan atau masih kecil ya, itu perlu juga dipikirkan apakah bantalan sosial itu dipikirkan dalam bentuk apa. Saya kira juga perlu kita dengarkan dari Bapak Presiden ya. Saya ini niatnya sangat mulia ketika di saat ada di saat harga BBM yang terus melambung di pasar internasional sedangkan subsidi sedemikian besar, kita juga harus pikirkan dampak yang sangat terasa dan dirasakan oleh terutama saudara kita dari pekerja, itu juga harus dipikirkan. Nah, mekanisme seperti apa baru nanti akan kita diskusikan dengan pemerintah, meskipun pemerintah juga secara eksplisit melalui Presiden kalau tidak salah ya akan memberikan satu bentuk bantuan sosial. Nah, selama ini bantuan sosial kan berdasarkan dari skala gaji. Artinya saudara kita yang menjadi peserta BPJS pekerja itu kita harus dihormati ya. Mereka para perusahaan dan pekerja sudah menjadi peserta BPJS ketika ada atau didapat gaji yang belum sesuai harapan atau masih rendah ya, saya kira mendapatkan apresiasi dalam bentuk bantalan sosial dalam bentuk uang. Kalau beberapa waktu lalu itu juga pernah disampaikan dan diberikan kepada negara. Saya kira fungsi dan pengawasan kepada Komisi 9 kepada yang paling fair tentunya adalah semua pekerja ya, semua pekerja baik formal maupun yang menjadi peserta BPJS atau tidak. Tetapi sebagai salah satu untuk menggiatkan pekerja perusahaan untuk menjadi peserta BPJS, saya kira langkah saat ini yang dibuat dan pernah dibuat oleh pemerintah adalah bantalan sosial yang menjadi peserta BPJS kerja. Itu menjadi salah satu cara sederhana, cara mudah untuk mengontrol para anggota BPJS kerja yang gajinya 3,5 juta atau berapapun itu mendapatkan di bawah mendapatkan bantalan sosial terhadap rencana-rencana yang disampaikan oleh pemerintah. Begitu Mas Rudi. Ya, rencana yang sudah disampaikan pemerintah adalah 3 jenis bantuan ya, bantalan sosial, diantaranya adalah BLT 150.000 4 kali. Kemudian untuk pekerja ini betul Pak Rahmat tadi 3,5 juta gaji maksimum dapatnya 600.000 tapi cuma sekali. Yang kedua adalah transfer umum ya, pembayaran oleh Pemda gitu. Nah, ini kita sebelum membahas ke besarannya, kita ke pendengar dulu ya Pak Rahmat, ada ingin bergabung Pak Rahmat? Baik. Ada Pak Tarijan di Karawaci atau pendengar yang lain juga bisa bergabung ya, 0215869.000. Selamat sore Mbak, selamat sore Pak Rahmat. Sore Pak Tarijan. Ya, jadi sebelum saya berkomentar ya Pak Rahmat ya, Bapak disumpah menjadi anggota Dewan mewakili rakyat. Nah, jadi jangan sampai Pak Rahmat dalam memberikan kebijakan itu yang penting senang gitu aja Pak Rahmat. Pikirin rakyat yang memilih Bapak. Nah, jadi yang bagaimana dikategorikan orang miskin? Saya kepingin tahu Pak Rahmat. Saya dari awal ada bantuan apapun tidak pernah dapat, lillahi ta'ala. Saya bersumpah 1.000 perak pun saya tidak pernah dapat bantuan. Saya bukan orang pekerja. Kerja saya cuma rental Pak Rahmat. Dan masih ratusan rental-rental lain di Bandara Soekarno-Hatta, di Stasiun Gambir, di Lebak Bulus, dimanapun yang tidak dapat Pak Rahmat. Banyak kawan-kawan saya yang dapat. Kamu dapat enggak? Apalagi waktu-waktu COVID. Tidak dapat. Tapi kan yang diumumkan cuma indah-indahnya aja. Sekian dapat BLT, sekian dapat bantuan.
Jadi harapan saya sebagai masyarakat, Pak Rahmat, tolonglah Bapak disumpah untuk mewakili rakyat. Jadi harapan saya cuma kepada Pak Rahmat lah yang bisa kami mengadu. Nggak bisa kemana lagi. Tapi kalau Pak Rahmat sudah, yang penting enak didengar, artinya sidang di sana di Senayan, yang penting G setuju, setuju. Ayo G setuju, angkat tangan setuju. Tunjukkan dong. Itu aja. Pak Rahmat, saya terlalu banyak komentar, yang jelas masih banyak. Jangan dipandang dari orang miskin, yang miskin bagaimana Pak Rahmat. Saya juga orang miskin, tapi saya bisa kredit ini itu karena pakai keringat saya sendiri. Baik. Nggak pernah saya dapat Ya, bantuan terima kasih apapun. ya. Terima kasih Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tarijan di Karawaci. Ini sebenarnya tadi kita juga sebenarnya berbincang dengan Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia dengan Pak Timbul Siregar, tapi terputus dan kami kesulitan untuk menghubungi kembali. Tadi itu juga ada pendengar seperti ini Pak Rahmat. Ada beberapa ya. Tadi ada Bu Elia menyampaikan bantuan itu adalah cara yang kuno. Harusnya pemerintah itu memberikan kartu subsidi, kartu yang nantinya bisa diklaim gitu ya, subsidi pemilik kendaraan bermotor. Kemudian Pak Herman di Mampang tadi menyampaikan sopir taksi nggak pernah dapat bantuan sosial apapun ya. Kemudian ada juga Bu Livi di Depok menyampaikan kenapa justru bantuan itu diberikan kepada orang yang punya gaji, sementara orang yang serabutan misalnya berjualan itu tidak dapat bantuan gitu. Silakan ditanggapi Pak Rahmat. Jadi begini, sebenarnya dari awal kami juga sudah mendorong kepada pemerintah hak untuk mendapatkan subsidi, bantuan sosial, bantalan sosial tidak hanya sebatas pekerja, tetapi seluruh warga yang terdampak dari COVID. Kalau soal keman COVID, kalau terdampak dengan BBM, kita juga siapapun yang berhak mendapatkan bantalan sosial harus diberikan. Ini tidak sebatas seorang pekerja saja yang bergaji saja ya, tetapi kita parlemen mendorong kepada para pekerja formal yang tidak gajian tiap bulan, yang pedagang kaki lima, yang pedagang atau para pekerja ataupun yang tidak bekerja yang dari golongan miskin, ya wajib hukumnya harus mendapatkan bantalan sosial, wajib hukumnya. Kalau soal yang disampaikan ini kan soal isunya adalah para pekerja. Pekerja yang gajinya itu juga harus diberikan kawal, yang gajinya sesuai yang terdampak 3,5 juta itu harus kita kawal. Tetapi ingat, tidak hanya sebatas pekerja saja loh ya Mbak. Jadi parlemen mendorong kepada yang terdampak langsung tidak langsung terhadap kenaikan BBM ini. Ini kita bukan soal keputusan kebijakan BBM ya, tetapi apapun yang berkaitan dengan hak rakyat yang miskin, yang bergaji yang sangat rendah, yang formal, tidak kerja formal maupun kerja non formal harus mendapatkan hak gitu loh. Jadi saya kira kalau pekerja kan dapat uang langsung, sedangkan yang kurang mampu saya kira juga mendapatkan sembako ataupun yang lain. Intinya parlemen tetap mendorong agar siapapun yang berhak, warga miskin, warga yang kurang mampu, yang mestinya mendapatkan satu bantalan sosial, yang wajib hukumnya diberikan gitu loh. Karena itu kan harus tersistem, terdaftar siapa yang sudah mendapatkan, siapa yang belum mendapatkan, itu kan terjadwal. Kalau toh pada akhirnya data saat ini belum mengcover keseluruhan, ya harus kita sempurnakan melalui dinas sosial di masing-masing pemerintah daerah. Karena yang mencatat, mengkompilasi data itu kan tidak di pemerintah pusat, tetapi data-data ada di pemerintah daerah. Intinya parlemen, terutama Komisi 9 ya, baik pekerja formal, yang bergajian bulanan, yang terdampak langsung pekerja yang tidak kerja yang secara informal, wajib hukumnya mendapatkan hak gitu. Nah, bagaimana distribusinya, bagaimana pembagiannya, ya kita koordinasi dengan kepala daerah atau dinas-dinas sosial di masing-masing pemerintah daerah. Jadi kalau kaitannya dengan pekerja yang bergaji 3,5 juta, ya kita dukung. Tetapi tidak hanya sebatas itu saja, seperti yang disampaikan oleh Pak Tarijan itu tadi, saya tetap wajib hukumnya kita dorong, harus dan wajib hukumnya mendapatkan bantuan sosial. Nah, bagaimana mekanismenya yang warga kurang mampu, belum mampu sesuai dengan harapan ekonominya, ya harus koordinasi, harus di kepala daerah masing-masing dinas sosial untuk menjadwal, koordinasi dengan pemerintah pusat. Intinya, saya tetap tidak sebatas hanya yang berhak mendapatkan bantuan sosial, tidak sebatas pekerja saja, tetapi
yang orang atau warga rakyat yang kurang mampu wajib hukumnya mendapatkan bantuan sosial seperti yang disampaikan oleh Pak Tarijan tadi ya. Saya juga simpati dan empati. Apakah ada kendala apa di lapangan sampai warga seperti Pak Tarijan belum mendapatkan hak bantuan sosial? Nah, ini harus menjadi koreksi kita bersama soal data. Data saya kira pemerintah sudah begitu banyak menggelontorkan bantuan sosial kepada rakyat kurang mampu. Nah, ketika warga yang tidak mampu atau belum mampu, belum terjadwal atau belum mendapatkan dan tidak terdaftar, saya kira juga berhak dong bertanya kepada kepala desa, berhak bertanya kepada kelurahan, kemudian kelurahan menyampaikan kepada dinas sosial. Karena itu adalah hak rakyat gitu loh. Nah, kondisi seperti ini perbaikan penyempurnaan data di kepala daerah masing-masing bekerja sama atau mensinkronkan dengan dinas sosial itu yang paling penting. Intinya Mbak Silvi bahwa yang berhak mendapatkan bantuan sosial tidak sebatas pekerja loh. Ingat ya, bukan sebatas pekerja, tapi rakyat warga yang kurang mampu secara ekonomi juga hak untuk mendapatkan bantuan sosial. Nah, mekanisme kan sekarang udah ya, memang kalau toh pada akhirnya seperti yang dikeluarkan oleh Pak Tarjan ya, saya kira proses penyempurnaan data, penyempurnaan kalkulasi itu dan verifikasi itu juga harus kita sempurnakan. Karena tangan pemerintah pusat kan tidak bisa memplototin kemudian mendata satu persatu warganya yang kurang mampu yang berhak mendapatkan bantuan sosial. Tetap yang menjalankan itu adalah masing-masing kepala daerah. Nah, siapa yang belum mendapatkan, yang berhak yang mendapatkan untuk dana bantuan bantuan sosial ternyata belum mendapatkan, itu tugasnya masing-masing kepala daerah. Kepala daerah pun juga tidak bisa jalan sendiri, juga melibatkan kepala desa kelurahan, kepala desa pun juga melibatkan RT RW. Nah, inilah perlu penyempurnaan orkestra manajemen untuk penyempurnaan bagaimana agar yang kurang mampu tetapi belum mendapatkan hak, saya kira juga harus kita perjuangan untuk sampai mendapatkan bantuan sosial. Pak Silvi. Betul. Ya, itu mungkin para pekerja yang serabutan ternyata tidak mendapatkan BLT, tanya aja ke RT-nya kenapa sampai nggak terdata. Betul, jadi sebatas ini ada yang, WA dari, iya. Yang kita dorong itu tidak sebatas dari pekerja yang formal, yang bekerja di anggota BPJS Kerja, tidak sebatas itu. Siapapun pekerja, siapapun warga yang tidak mampu, yang belum mendapatkan atau wajib hukumnya dapat apresiasi negara dengan bantuan sosial, ya itulah yang harus kita dorong, itulah yang semestinya dapat. Dan kalau toh belum mendapatkan hak, ya ayo kita cari bagaimana untuk agar warga yang seperti yang disampaikan oleh Pak Tarjan harus mendapatkan. Parlemen selalu, terutama saya ya, yang berhak wajib hukumnya warga miskin atau kurang mampu yang mestinya dapat, ya harus kita dorong. Pemerintah harus memikirkan itu. Memang pemerintah pusat tidak bisa berjalan sendiri, harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Memang perjuangan untuk atau mendorong dan fungsi pengawasan agar yang berhak mendapatkan bantuan sosial itu harus kita kawal gitu loh. Dari RT, RW, kelurahan sampai dinas sosial gitu. Mas Silvi. Baik, ada WA saya bacakan ya Pak Rahmat ya. Ada Pak Bayu menyampaikan sangat setuju saja sih kalau ada bantuan, tapi harus benar-benar tepat sasaran. Kemudian Pak Eko di Bogor, Jawa Barat menyampaikan yang kerja gaji 1,5 juta per bulan, satpam komplek atau sopir pribadi tidak pernah dapat, harusnya daftar kemana? Ke RT dulu ya Pak Eko, coba tanya Pak RT-nya. Kemudian Pak Doni Setiawan menyampaikan ini akan menghasilkan cara-cara kotor untuk mendapatkannya dan akhirnya sama saja uang subsidi BBM ini tetap menjadi uang yang tidak tepat sasaran. Ada juga Pak Basuki di Gresik, Jawa Timur menyampaikan, saya kadang heran dengan pemerintah yang terus ngeprank rakyat, mengeluh APBN banyak tekor gara-gara subsidi dinaikkan untuk mengurangi beban. Di sisi lain datang seolah malaikat penyelamat dengan iming-iming BLT. Silakan ditanggapi Pak Rahmat. Ya, saya tidak masuk pada kenaikan BBM, itu ranah yang nanti akan mendapatkan komunikasi dengan parlemen, dengan pemerintah. Saya ada concernnya adalah bagaimana subsidi atau pengalihan subsidi itu harus tepat sasaran, betul setuju. Kemudian yang berhak mendapatkan ya harus berhak, kemudian yang tidak berhak tetapi mendapatkan itu juga harus kita koreksi. Intinya adalah signifikasi dari dampak BBM secara global yang berdampak kepada Indonesia itu kita pemerintah saya kira
juga sudah harus bagaimana agar yang berhak, warga kurang mampu, warga yang tidak mampu mendapatkan itu harus benar-benar tepat sasaran. Selalu kita sampaikan parlemen Komisi 9 menyampaikan kepada menteri ya dan pemerintah ya, agar yang berhak benar-benar berhak itu yang memang benar-benar berhak. Jangan yang tidak berhak tetapi mendapatkan. Itu adalah fungsi kontrol, fungsi pengawasan yang harus kita tegakkan, harus kita kontrol dengan baik. Tidak mungkin pemerintah berjalan sendiri dalam pemerintah pusat. Tentu wajib hukumnya ini adalah tupoksinya dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu sendiri pun juga tidak akan bisa berjalan sendiri, harus membutuhkan bantuan, harus koordinasi dengan kepala desa, kepala kelurahan, kemudian RT RW, sehingga fungsi saling mengawasi. Kalau ternyata sudah punya motor dua kok mendapatkan bantuan kan juga tidak elok. Semestinya yang benar-benar yang sudah mampu mandiri kemudian mendapatkan kalau bahasa sederhananya tidak tepat sasaran, ya harus kita koreksi bersama-sama, karena memang organisasi begitu besar yang mendapatkan begitu besar dalam jumlah anggarannya begitu besar, memang butuh satu fungsi kontrol, fungsi pengawasan yang baik. Tidak semudah membalikkan tangan, kemudian ini memang butuh satu penjelasan, butuh kontrol dan butuh strategi yang matang agar bantalan sosial itu bisa tepat sasaran, tepat waktu, dan cukup paling tidak meringankan beban yang berhak menerima. Begitu Mas Elwi. Baik ya Pak Rahmat, terima kasih sudah bersama El Sinta. Semoga nih minggu depan ya pemberiannya benar-benar tepat sasaran kepada yang menerima. Terima kasih Pak Rahmat sudah bersama El Sinta. Sama-sama, salam sehat, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoy.